Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Erawati dengan NIM 20129085 dari seksi 20 Bukit 09. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori presentasi ilmiah yang diajukan sebagai ujian akhir semester. Yang pertama, sebelum kita membahas semua pokok bahasan tentang teori presentasi ilmiah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu presentasi ilmiah. Jadi, presentasi ilmiah adalah penyampaian informasi atau data-data penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu hal. Sesuatu hal tersebut dapat berupa hasil penelitian dari penelitian yang dilakukan. Tentunya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dapat memanfaatkan waktu yang disediakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah komponen presentasi ilmiah. Komponen presentasi ilmiah ada 4. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menjelaskan atau mempresentasikan materi. Yang kedua adalah media. Media yaitu sarana yang digunakan dalam melakukan presentasi ilmiah. Pada saat sekarang ini, orang sering menggunakan laptop dan infocus. Yang ketiga adalah audiens atau pendengar, yaitu sasaran dari kegiatan komunikasi yang dilakukan. Dan yang keempat adalah bahasa, yaitu pengantar dari komunikasi yang dilakukan. Selanjutnya, tujuan presentasi. Tujuan presentasi ada 4. Yang pertama adalah memberikan informasi. Di sini, komunikator akan memberikan informasi kepada audiens tentang perkembangan baru terkait materi yang disampaikan. Yang kedua, mempengaruhi audiens. Terpengaruh atau tidaknya audiens di sini tergantung kepada bagaimana cara komunikator dalam menyampaikan presentasi. Jika komunikator mampu menyampaikan presentasi dengan baik dan menarik, maka audiens akan terpengaruh terhadap apa yang dikatakan oleh komunikator. Yang ketiga, memotivasi, yaitu memotivasi audiens atau pendengar untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat sehingga diperoleh hasil sesuai yang diinginkan. Yang keempat, menginspirasi, yaitu menginspirasi audiens atau pendengar untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat sehingga audiens atau pendengar menjadi tergerak hatinya untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi sesuai materi yang disampaikan oleh komunikator. Adapun yang keempat adalah langkah-langkah dalam presentasi ilmiah. Langkah-langkah dalam presentasi ilmiah ada 3. Yang pertama adalah pembukaan, di mana komunikator menyampaikan gambaran umum tentang materi presentasi dan komunikator pada bagian ini menyampaikan tujuan presentasi. Yang kedua adalah isi, di mana komunikator mulai menyampaikan satu persatu materi tentang presentasi atau komunikator menyampaikan hasil penelitiannya. Dan yang ketiga adalah bagian penutup, di mana komunikator akan memberikan kesimpulan atau pernyataan penutup terkait materi yang disampaikan. Dan pada bagian ini juga komunikator dapat menyisipkan saran maupun motivasi kepada audiens. Yang kelima adalah teknik-teknik presentasi ilmiah. Adapun teknik-teknik presentasi ilmiah yang pertama adalah kenyaringan suara. Seorang komunikator harus memiliki suara yang jelas, baik dari segi artikulasi maupun intonasi. Yang kedua adalah kelancaran dalam berbicara. Seorang komunikator harus lancar dalam berbicara,
sehingga saat presentasi dilakukan, komunikator menyampaikan materi dengan jelas. Yang ketiga, sikap berbicara, yaitu bagaimana seorang komunikator berbicara dengan audiens atau pendengar. Hendaklah seorang komunikator berbicara dengan sopan dan santun. Yang keempat, gerak-gerik mimik wajah, yaitu bagaimana mimik wajah seorang komunikator dalam menyampaikan materi presentasi ilmiah. Yang kelima adalah penalaran. Penalaran ini terjadi saat pertanyaan yang diajukan oleh audiens dapat ditangkap jelas maksudnya oleh komunikator. Selanjutnya, yang keenam, yaitu tahapan dalam mengelola dan menanggapi pertanyaan dari audiens. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu memberikan sambutan yang hangat. Seorang komunikator, apabila ada audiens atau pendengar yang mengajukan pertanyaan, hendaklah menanggapinya dengan baik, dengan memberikan senyuman dan sesekali menganggukkan kepala. Yang kedua, dengarkan dengan baik. Jika audiens mengajukan pertanyaan, seorang komunikator hendaklah mendengarkannya dengan baik, sehingga audiens atau pendengar merasa dihormati atau dihargai oleh komunikator. Yang ketiga, simpulkan secara cepat pertanyaan yang diajukan oleh pendengar atau audiens pada saat presentasi. Yang keempat, tidak meremehkan. Maksudnya di sini adalah seorang komunikator haruslah menghargai jawaban atau tangkapan yang disampaikan oleh audiens atau pendengar pada saat presentasi. Adapun yang ketujuh adalah bagaimana cara menutup presentasi yang baik. Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah seorang komunikator harus memperhatikan alokasi waktu saat menyampaikan materi presentasi, sehingga akan membantu komunikator untuk memanfaatkan waktu dalam menutup presentasi ilmiah tersebut. Yang kedua adalah menyimpulkan secara sederhana pendapat ataupun respon dari audiens. Adapun yang ketiga yaitu untuk menutup presentasi ilmiah, seorang komunikator dapat menyampaikan pesan dan kesan, baik melalui cara mengutip, menghibur, mengisahkan, menyampaikan fakta, dan bertanya. Adapun yang kedelapan adalah ciri-ciri komunikator yang baik. Adapun ciri-ciri dari komunikator yang baik, yang pertama adalah tepat dalam memilih topik. Seorang komunikator haruslah memilih topik yang rasanya mampu ia kuasai. Yang kedua adalah menguasai materi. Seorang komunikator haruslah menguasai materi, sehingga pada saat audiens mengajukan pertanyaan, komunikator dapat langsung menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, komunikator mengetahui latar belakang audiens. Jika audiens atau pendengarnya berlatar belakang orang-orang akademik atau berpendidikan, maka seorang komunikator haruslah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan akademisi, sehingga tidak mengganggu jalannya presentasi ilmiah. Yang keempat adalah seorang komunikator haruslah memiliki tujuan pembicaraan yang jelas, sehingga audiens dapat memahaminya dengan baik. Yang kelima, seorang komunikator harus mampu melakukan kontak langsung dengan audiens. Kontak langsung ini bukan maksudnya berjabatan tangan, tetapi maksudnya adalah dapat berkomunikasi langsung dengan audiens atau pendengar. Selanjutnya, komunikator memiliki kemampuan dalam bidang linguistik dan bidang non-linguistik yang tinggi. Selanjutnya, seorang komunikator harus mampu mempengaruhi audiens. Selanjutnya, seorang komunikator harus mampu memanfaatkan waktu yang disediakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, seorang komunikator harus mampu memanfaatkan alat bantu yang disediakan. Selanjutnya, penampilan komunikator harus meyakinkan. Dan yang terakhir adalah terencana.
yaitu seluruh kegiatan tersusun secara sistematis mulai dari awal hingga akhir. Baiklah, sekianlah penyampaian materi tentang teori presentasi ilmiah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.